Salam saudara-saudara sekalian, kita memasuki minggu Advent yang kedua. Saya Pendeta Naik Tumorang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil judul sesuai dengan ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, Advent yang kedua ini semakin mengingatkan kita perlu ada kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kesiapan yang paling penting adalah suatu pertobatan. Pertobatan di dalam kehidupan kita, meninggalkan dosa-dosa, kejahatan, dan kemunafikan kita untuk masuk kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yakni agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, sukacita, dan keselamatan kepada setiap orang. Saudara-saudara yang kekasih, Yohanes Pembaptis yang menjadi topik pemberitaan pada minggu Advent kedua ini adalah seorang yang dipersiapkan Allah untuk tampil mendahului pekabaran Injil yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus, suatu perubahan baru pada orang-orang Yahudi yang ketika itu mereka hanya fokus kepada Taurat, tetapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, maka Yohanes menyerukan untuk mengarahkan mata kepada Yesus Kristus sebagai topik keselamatan, sebagai utusan Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, Yohanes menyerukan agar setiap orang bertobat. Tentu saja yang dimaksud dengan pertobatan ini adalah suatu perubahan hidup. Perubahan hidup yang mengarah kepada kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam perubahan hidup itu? Dia memakai cara-cara yang pragmatis di dalam mengubah kehidupan orang-orang untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes Pembaptis menyampaikan suatu berita kepada orang-orang yang datang ke padang gurun mendengarkan dia berkhotbah. Dia memintakan kepada mereka agar orang-orang tersebut boleh meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka dan hidup di dalam kekudusan dengan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Kekudusan tidak dapat dilihat hanya dari sudut luar saja. Dan hal itu dikatakan oleh Yesus ketika orang-orang Farisi datang untuk dibaptiskan. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari murka Allah?" Tentu saja perkataan ini menunjukkan ada pertobatan yang paling besar yang harus diperlihatkan dari dalam hati, bukan penampilan luar.
Orang-orang Farisi selalu mempunyai penampilan luar yang baik, yang menunjukkan bahwa mereka seorang yang kudus, memakai jubah keagamaan mereka yang begitu menawan, yang mengagumkan banyak orang, yang bertutur kata dengan baik, dan juga berlaku sopan seolah-olah mereka hidup di dalam kekudusan. Tetapi hati mereka penuh dengan kemunafikan. Dan inilah pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis kepada setiap orang, supaya orang jangan hidup di dalam kemunafikan. Yohanes Pembaptis sendiri, dia hidup di dalam apa adanya, agar setiap orang dapat menerima sabda, menerima firman, menerima berita pertobatan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, sekalipun dia seorang yang terkenal, yang didengarkan kata-katanya, tetapi dia seorang yang sangat sederhana. Dia memakai jubah bulu unta dan berikat pinggang kulit, dan makanannya pun belalang dan madu hutan. Kesederhanaan inilah yang membuat Yohanes Pembaptis dapat memberitakan firman Tuhan, menyampaikan berita pertobatan kepada setiap orang, dan setiap orang dapat melihat kesederhanaan itu sebagai bagian daripada berita yang memang benar-benar dikatakan dengan benar. Agak berbeda dengan orang-orang pada masa kini. Banyak pejabat-pejabat gereja yang menjadi pemberita-pemberita, memberitakan pertobatan, memberitakan penghentian kemunafikan, memberitakan penghentian kerakusan, memberitakan penghentian untuk melakukan kekayaan, pengayaan diri sendiri, tetapi mereka hidup di dalam kemewahan, berpakaian jas yang mahal, berpakaian sepatu yang mahal, dan sebagainya, yang mengakibatkan orang berpikir apakah ini adalah pemberita Injil. Bahkan ketika diundang di dalam undangan-undangan khotbah, selalu menginginkan uang transportasi yang besar, ucapan terima kasih yang besar, dan menyepelekan untuk diundang di tempat-tempat yang kecil yang memberikan persembahan ucapan terima kasih yang sangat sedikit. Saudara-saudara, perlu menyelaraskan keberadaan kita untuk kita dapat menyampaikan firman Tuhan. Kesederhanaan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis ini menyebabkan bahwa dia dapat berkata apa adanya. Pemberita itu terlebih dahulu adalah menjadi contoh, menjadi teladan, dan dia memakai apa adanya dan berbicara apa adanya, sehingga dia dapat mengatakan kepada orang banyak, cukupkanlah apa yang kau peroleh untuk kehidupanmu. Jangan mengambil lebih, bahkan jangan memoyah-moyahkan harta, jangan rakus, jangan mementingkan kehendak sendiri, jangan memuaskan hawa nafsu, dan sebagainya. Di dalam kata-kata tersebutlah nampak kata bertobat, bahwa ketika kita hidup di dalam pertobatan, kita sendiri membatasi untuk kehidupan-kehidupan kemewahan yang hanya menyenangkan diri sendiri, yang hanya memuaskan nafsu. Bertobat berarti kita mengarahkan diri kepada Allah, fokus kepada kehendak Allah, fokus untuk memuliakan Allah, dan kita sendiri ada di balik salibnya. Kita ada di dalam kesederhanaan, di dalam kekerdilan, kekecilan, karena kita akan membesarkan dan meninggikan Allah, meninggikan Yesus. Bertobat ini adalah bagian dari kehidupan di mana kita dapat untuk menerima Advent yang kedua. Jikalau kita benar-benar mempersiapkan pertobatan itu
dan bersungguh-sungguh melakukan pertobatan itu, maka kita akan menerima Advent ini sebagai bagian daripada penyambutan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah-buah yang baik. Hasilkanlah buah pertobatan. Tentu saja buah pertobatan adalah kemurahan hati, belas kasihan, kebaikan, dan sebagainya yang akan berguna kepada manusia dan memuliakan Allah. Menghasilkan buah pertobatan. Inilah kehendak Allah kepada setiap orang. Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa kapak telah siap untuk menebang setiap pohon yang tidak berbuah. Akan ditebangnya, dibuangnya ke dalam api. Ini adalah suatu peringatan, bukan hanya sekedar gertakan, tetapi peringatan yang sungguh-sungguh akan terjadi kepada setiap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Saudara-saudaraku, marilah kita melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita bertobat, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah, mari tinggalkan. Tetapi kita membuat di dalam kehidupan kita apa yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Dia. Maka kita akan hidup di dalam keselamatan dan kita dapat menyambut berita kelahiran Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kita akan dapat menyambut Dia untuk kedua kalinya di dalam kehidupan kita dan menerima keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent yang kedua. Salam.